Masih di Sapa Indonesia Malam, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut pemerintah akan membangun lumbung pangan untuk mengantisipasi krisis kelaparan di Papua Tengah. Krisis kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah disebut Menko PMK akibat cuaca ekstrim. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menangis saat menceritakan kondisi warga yang kelaparan akibat dampak bencana kekeringan di Papua Tengah. Air mata Mensos Risma tumpah tatkala menceritakan kondisi warga di Papua Tengah. Risma bercerita warga rela berjalan kaki selama 2 hari 1 malam untuk menjemput bantuan sosial dari pemerintah. Keterbatasan akses menuju Agan Dugume membuat Kemensos mengumpulkan logistik di distrik Sinak, Papua Tengah. Sinak itu kalau jalan kaki, karena menurut beliau-beliau itu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, jadi harus jalan kaki 2 hari 1 malam dari Agan Dugume, ya. Nah, tapi saat itu saya ngomong, waduh, kalau jalan kaki gimana? Saya ngomong, oh enggak apa-apa, warga sudah menuju ke Sinak, oke? Akhirnya kita putuskan Sinak. Nah, Senin saat mau berangkat, itu ternyata mendung gelap di Timika. Sehingga saat itu ada larangan penerbangan seluruhnya kemana, itu ada. Menko PMK Muhadjir Effendi bersama dengan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto mengirimkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Masyarakat menerima bantuan Presiden dan berharap pemerintah segera membangun lumbung pangan agar masalah kelaparan tidak terulang kembali. Mulai dari Mei, Juni, Juli itu biasanya akan mulai dengan datangnya hujan es dan kabut es. Kabut es ini yang lebih mematikan. Jadi itu tumbuh-tumbuhan umbi itu membusuk dan kemudian akan diikuti dengan udara kering. Pada saat udara kering nggak ada tanaman yang tumbuh. Nanti akan kita usulkan kepada Bapak Presiden, akan kita bentuk kajian yang lebih cermat lagi, tapi gambaran sementara itu kita akan membangun semacam lumbung pangan. Kasus kelaparan akibat cuaca ekstrem di Kabupaten Puncak, Papua Tengah diduga sudah terjadi berulang kali. Sebelumnya 6 orang warga dilaporkan meninggal diduga akibat kelaparan di Papua Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Kelaparan di Papua Tengah terjadi di 3 distrik, yaitu di Agan Dugume, Lamberi, dan Oneri. Setidaknya ada 10.000 warga mengalami kelaparan dan sebanyak 6 orang meninggal dunia diduga akibat kelaparan. Cuaca ekstrim yang berdampak pada rusaknya tanaman pertanian sumber pangan warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah disebut sebagai sumber krisis kelaparan. Benarkah lumbung pangan akan menjadi solusi di tengah akses yang juga sulit? Kami bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, bergabung juga pakar pertanian Universitas Papua, Mulyadi Jaya. Selamat malam Pak Menko, Pak Muhadjir, dan Pak Mulyadi. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Saya ke Pak Muhadjir dulu. Pak Menko, jadi sejauh ini bagaimana distribusi bantuan warga yang mengalami kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah? Sudah berapa yang disalurkan sejauh ini? Saya sudah hari ini terakhir, tadi dapat laporan dari Pak Pangdam 17 Cendrawasih, Pak Mayor Jenderal Ishak Panyamanan, menyampaikan bahwa hari ini sudah bisa di-drop langsung ke Agan Dugume 2,6 ton. Ya. Dan ini besok juga akan di-supply secara kontinu. Perlu Priska ketahui, kemarin saya tidak bisa langsung ke Agan Dugume, tapi berhenti di Bandara Sinak. Tadi Bu Risma sudah menyinggung, dari Sinak ke Agan Dugume ini perlu perjalanan 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam itu artinya 1 hari berangkat, tidur. Baru kemudian besok paginya bisa balik gitu. Jadi bukan 2 hari 1 malam itu terus-terusan jalan kaki gitu ya. Nah, tapi saya kemarin sudah menekankan kepada Pangdam, dan juga pada Pak Bupati, harus ditargetkan hari ini bisa sampai ke Agan Dugume, tidak boleh lagi di Sinak, sehingga tidak menyulitkan para warga. Dan alhamdulillah, walaupun cuacanya tidak sebagus kemarin, tadi saya dapat laporan dari Pak Pangdam, sudah bisa diturunkan langsung bantuan ke Agan Dugume, dan kalau sudah turun di Agan Dugume, 3 distrik ini akan tercover. Karena 3 distrik ini
berada di dalam satu kawasan, yaitu Lembah Mauke. Lembah Mauke. Jadi ini sebetulnya tidak di gunung begitu, atau ini dataran yang luas, dan di situ ada beberapa perkampungan dan ada 3 distrik. Dan nanti kalau itu sudah bisa di-supply di Agadugume, maka semua bisa disalurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah, puji syukur sudah bisa masuk ke Agadugume. Sejauh ini kendala untuk distribusinya seperti apa, Pak? Karena aksesnya kan terbatas ya, warga waktu di drop di Sinak itu bahkan harus berjalan juga 2 hari 1 malam menginap begitu ya, Pak Muhadjir? Di samping jalan kaki juga sepeda motor ya, roda 2 bisa. Tentu saja sangat terbatas jumlahnya, dan juga sebetulnya di samping faktor cuaca itu faktor keamanan, karena di Agadugume itu belum ada, walaupun di situ ada 3 distrik, itu belum ada polsek, juga belum ada koramil, sehingga aparat keamanan tidak ada, dan maskapai dan pilot tidak berani mensuplai atau membawa landing di Agadugume ini. Karena itu kemarin kita sudah meminta kepada Pak Pangdam, dan juga kebetulan bergabung juga kemarin Pak Pangkogap yang baru, dan kemudian kita diskusikan kemungkinan nanti harus ada pos permanen, pasukan statis di Agadugume untuk mengcover keamanan di lembah ini, sekaligus menjamin bahwa penerbangan ke Agadugume yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini nanti akan bisa terlaksana. Tapi tentu saja itu akan masih memohon arahan dan keputusan dari Bapak Presiden nanti. Perlu akses dan juga keamanan yang jadi perhatian. Selain itu juga kan soal cuaca ekstrim, Pak Mulyadi. Secara geografis sebenarnya kendala cuaca ekstrim ke pertanian warga yang berulang ini seperti apa gambarannya? Ya, jadi kejadian atau peristiwa kelaparan di Pegunungan Tengah Papua ini kan sudah berulang ya, semenjak kalau tidak salah semenjak 2005 ya, di misalnya di Yahukimo ya, kemudian berulang lagi 2006 gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi terjadi 2018 di Asmat. Nah, itu ketika Presiden Jokowi juga ikut turun tangan pada waktu itu. Kemudian tahun lalu ya, tahun 2022 ya, di Lanijaya. Jadi artinya sekarang terjadi lagi di distrik Agadugume itu ya, saya kira suatu peristiwa yang berulang-ulang yang seharusnya ya kita sudah bisa mengantisipasi, melihat gitu ya, apa yang akan terjadi akan terulang lagi. Ya. Faktornya kenapa, Pak? Saya kira pemicunya itu kan hanya masalah iklim, tetapi kan yang paling given yang ada di petani atau peladang Papua itu kan pertanian itu adalah kegiatan sehari-hari ya, yang sejak dulu mereka sudah lakukan. Kita ketahui bahwa pertanian Papua itu adalah pertanian yang sudah lama ya. Kurang lebih 7.000 tahun yang lalu itu pertanian di Papua itu sudah ada gitu dengan caranya sendiri. Gitu. Nah Pak Muhadjir, karena ini berulang begitu, apakah solusinya betul akan dikembangkan lumbung pangan? Teknisnya seperti apa? Jadi nanti untuk wilayah ini begini Mbak Priska, walaupun itu berada di Pegunungan Tengah, tetapi walaupun kasusnya sama, tetapi latar belakangnya kejadiannya itu berbeda-beda, masing-masing punya karakter. Misalnya yang terjadi di Lanijaya dengan dibanding yang ada di Agadugume ini, itu di puncak ini beda gitu ya. Karena itu nanti penyelesaiannya juga harus bersifat parsial, jadi harus disesuaikan dengan kasus yang ada. Lah untuk Agadugume ini kemarin sudah kita diskusikan, karena itu katanya memang tiap tahun secara siklus selalu terjadi, yaitu setiap akhir Mei itu biasanya akan turun hujan es dan kemudian diikuti dengan kabut
atau embun yang embun salju yang itu sangat mematikan dan membuat umbi-umbian itu busuk, padahal makanan pokok penduduk lembah Maoke ini adalah umbi-umbian itu. Nah, karena itu nanti mestinya bulan sebelum itu sebaiknya harus sudah ditandon, ada stok pangan yang itu ada di gudang begitu, baik itu yang berasal dari produksi masyarakat maupun dari luar yang kita supply dari luar, tetapi juga harus ada jaminan bahwa di sana aman itu. Nah, di sana ada aparat keamanannya belum ada, karena itu nanti akan kita bangun pos permanen di sana untuk memastikan bahwa keamanan di sana terjamin kalau nanti suatu saat ada supply pakan, makanan melalui udara maupun melalui darat kalau itu dimungkinkan. Kalau dari Pak Mulyadi ada atau tidak teknologi pangan begitu yang bisa membantu rencana pemerintah untuk antisipasi krisis kelaparan di sana? Ya, kita kenal bahwa petani Papua itu memiliki yang saya sebut ya, ada lumbung alam sebenarnya, ya. Suatu tradisi di mana mereka panen itu ya tetap menyediakan untuk ketersediaan pangan untuk berikutnya gitu ya. Jadi misalnya mereka panen ubi jalar atau hepere di sana, mereka tidak mencabut satu pohon itu untuk kebutuhan hari itu, tetapi mereka ya satu pohon itu ya mereka gali ya sebagian ya seperempat bagian dari satu pohon itu, ya itu aja digali, diambil ya, lalu setelah diambil umbinya itu mereka timbun lagi ya, tanah yang digali itu ditimbun lagi. Ini untuk supaya umbinya tumbuh lagi. Gitu. Itulah yang bisa saya sebut lumbung alam dari petani di Papua. Rata-rata seperti itu. Sehingga mereka tidak pernah ya merasa kekurangan pangan itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana namanya lumbung yang akan disiapkan oleh pemerintah, apakah pangan itu datang dari luar lalu disimpan atau hasil panen mereka disimpan. Nah, ini saya tanyakan ke Pak Menko terakhir, jadi apakah akan diakulturasikan dengan konsep lumbung pangan pemerintah, konsep kearifan lokal lumbung alam tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, Pak Menko? Ya, kalau lumbung yang kita pahami tidak seperti yang dimaksud Prof. Mulyadi, kalau itu masih di tanah namanya bukan lumbung. Jadi memang panennya itu sudah bisa diawetkan, kemudian ditampung di dalam sebuah tempat, sekaligus juga kita perkuat dengan bantuan dari luar, dan itu sudah bisa antisipasi nanti misalnya antara Maret dan April itu segera stok itu kita penuhi, sehingga ketika terjadi lagi kasus seperti ini nanti paling tidak bisa krisis pangan itu bisa kita peringan, walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa kita asih 100%, karena bisa jadi tahun ini terjadi di Akadugume, bisa jadi tahun depan bisa di tempat yang lain, dan inilah yang harus kita betul-betul memiliki kemampuan antisipatif. Karena itu nanti juga saya sudah minta kepada Pak Bupati juga untuk membuat skala prioritas di mana daerah-daerah yang harus segera dipercepat pembibitan lumbung ini, dan nanti pengadaan itu akan kita minta dari Kementerian Sosial dan juga dari pemerintah daerah, karena hari ini juga tadi Bu Gubernur sudah beritahu saya dari pemerintah provinsi juga sudah mengirim supply bantuan juga ke lembah ini, termasuk tenaga kesehatannya, juga tenaga pertaniannya, dan saya juga sudah minta dari beberapa perguruan tinggi untuk melakukan kajian kira-kira jenis umbian apa yang bisa dijadikan substitut di tempat ini yang nanti memiliki ketahanan yang relatif bagus kalau menghadapi cuaca yang sangat buruk seperti ini. Baik, kita berharap antisipasi berikutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Menko, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi. Terima kasih juga Pakar Pertanian Universitas Papua, Pak Mulyadi Jaya. Selamat malam Pak Muhadjir, selamat malam Pak Mulyadi. Malam, terima kasih Pak Mulyadi.
Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lain. Korban jeratan kabel optik semrawut di Jakarta Selatan mengalami kerusakan pita suara. Setelah 7 bulan, keluarga korban masih terus mencari keadilan. Lengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi bersama rekan saya Liviana Charlisa. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Pesawat karavan milik Smart Air kembali tergelincir di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kecelakaan ini adalah yang kedua dalam 2 pekan terakhir. Pesawat terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika tujuan Kenyam Nduga untuk menjemput penumpang. Namun saat mendarat, pesawat mengalami gangguan sehingga tergelincir dan keluar dari landasan pacu. Penyebab tergelincirnya pesawat Smart Air sedang diselidiki. Kabel semrawut di sepanjang jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Seorang pengendara ojek daring tewas diduga tersangkut salah satu jaringan kabel yang terjuntai ke jalan. Korban pun kini telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Diduga karena lapuk, atap bangunan sekolah di Magetan, Jawa Timur tiba-tiba roboh menimpa seorang guru. Khawatir kembali roboh, puing-puing ruangan guru ini pun masih dibiarkan berserakan. Pihak pengurus juga telah melaporkan kerusakan atap dan ancaman kerusakan susulan ke dinas terkait. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan untuk di mana saja. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus dengan Telkomsel One. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana buruan beli, bisa gratis better lagi. Baru Indomie Ramen Series otentik Jepang.
Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One, pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One, Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat meter lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Saudara, korban jeratan kabel optik semraut di Jakarta Selatan mengalami kerusakan pita suara. Setelah 7 bulan, keluarga korban masih terus mencari keadilan. Sultan Rifat Al-Fatih, pemuda korban terjerat kabel optik di kawasan Jakarta Selatan, harus mengubur mimpinya untuk melanjutkan kuliah. Mahasiswa semester 7 ini mengalami kecelakaan berat akibat terjerat kabel di jalan raya. Akibat jeratan kabel fiber optik, tulang tenggorokan Sultan Rifat rusak hingga menyebabkan pita suara rusak. Selain itu, Sultan kesulitan untuk makan akibat luka di tenggorokannya. Fatih, sang ayah, terus memperjuangkan keadilan untuk anaknya dengan meminta perusahaan yang diduga sebagai pemilik kabel optik dapat menunjukkan bukti CCTV di lokasi kejadian. Sebelumnya pemilik kabel mengaku tidak ada kelalaian dan telah mengatur kabel optik di jalan kawasan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Aktual di lapangan, mereka silahkan punya opini sendiri-sendiri, nanti tinggal pembuktiannya aja. Sebenarnya paling simpel adalah mereka ada CCTV, tinggal dikeluarkan saja rekamannya. Walaupun sebenarnya mereka pun sampaikan katanya sudah dihapuskan dan seterusnya, saya nggak tahu juga mas. Tapi yang pasti, ayolah, jangan terus berpolemik sehingga ini akan berkepanjangan terus. Sebelumnya, pihak PT Bali Tower Indo menegaskan tidak mengabaikan korban dan akan memberikan santunan sebesar 2 miliar rupiah. Memberikan penggantian atau reimbursement biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga Sultan, itu yang pertama. Kemudian kedua, akan memberikan bantuan dana kemanusiaan ya sebesar 2 miliar rupiah dalam bentuk tunai ataupun surat berharga. Pengawasan ini kan tidak dilakukan setiap hari ya. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini dilakukan misalnya pada bulan Desember itu ini hampir dalam setiap 2 minggu ini yang dilakukan. Misalnya 7 Desember dilakukan pengawasan, pemeriksaan, dan kemudian terakhir itu 26 Desember. Ini rutin dilakukan setiap bulan, seperti itu. Sultan menderita cedera parah di bagian leher akibat terjerat kabel semraut saat melintas di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada 7 Januari 2023. Saat ini Sultan masih menjalani perawatan intensif di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Sultan korban kabel semraut harus kehilangan masa muda karena kecelakaan yang menimpa. Bagaimana proses hukum berlanjut, kita akan sapa penasihat hukum Sultan